Pesisir Barat dan Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung. Kemudian pejabat Bupati Lampung Barat. Dan yang terakhir adalah anggota DPR RI. Gubernur Lampung, Arina Junaidi, secara resmi membuka gelaran Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung tahun 2023 sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Karang Taruna yang ke-63 yang digelar di halaman Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat pada Selasa 3 Oktober 2023. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan tabuhan rebana dan arak-arakan adat menggunakan alam gemingsel antara Gubernur Lampung Arina Junaidi, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dendi Ramadona yang disusul berbagai tamu penting lainnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Ahmad Zulkoini Syarif, Ketua DPRD Pesisir Barat Agus Ci, Bupati Lampung Barat Nukman, Kapolres Pesisir Barat AKBP Al-Syahendra, dan Dandim Lampung Barat Letkol Zeni Anton Wibowo. Selain itu tampak hadir juga anggota DPR RI Praksi PAN Hairul Muhtar, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan, Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Pesisir Barat Septi Istiqlal, Ketua Karang Taruna Pesisir Barat Suryadi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Pesisir Barat Li Astuti, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, seluruh Ketua Karang Taruna Kabupaten atau Kota se-Provinsi Lampung, serta seluruh jajaran pengurus Karang Taruna, kecamatan hingga Pekon se-Pesisir Barat. Dalam laporannya, Ketua Karang Taruna Pesisir Barat, Suryadi, menyampaikan ucapan terima kasih terhadap Gubernur Lampung yang berkesempatan menghadiri pelaksanaan Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung yang kali ini persis digelar di Kabupaten Pesisir Barat. Melalui berbagai rangkaian kegiatan yang positif seperti jalan sehat, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, bantuan bagi disabilitas, lomba-lomba, pentas seni hingga gelaran stand UMKM, Suryadi meyakini akan mengasah sikap kreatif dan inovatif para pemuda sebagai bekal untuk menjadi pemimpin yang peduli terhadap lingkungan hingga masa mendatang. Hujan gerimis makan ketan, duduk manis beralas tempurung. Selamat datang kami ucapkan para Karang Taruna se-Provinsi Lampung. Pergi ke pasar naik sepeda, memakai jilbab warna pekat. Mari bersama Karang Taruna kita bangkit untuk Pesisir Barat. Kami Karang Taruna Pesisir Barat melaksanakan atau sebagai tuan rumah BBKK ini kita laksanakan dari hari Senin kemarin sampai hari ini, yang mana di hari Senin kami melaksanakan lomba-lomba, jadi lomba tarik kreasi, lomba film pendek, lomba fotografer yang alhamdulillah sudah selesai kemarin sore, dan insya Allah sebentar lagi hadiahnya pun akan kita bagikan di sini. Serta kami juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, ada di sebelah kanan saya, di belakang. Alhamdulillah teman-teman dari Dinas Kesehatan support kami dalam melaksanakan ini. Terima kasih untuk Dinas Kesehatan dan tim kesehatan yang telah peduli terhadap kita semua. Selanjutnya, di sini ada pemberian bantuan nanti dari Provinsi Lampung yang menerima mungkin dari disabilitas, dan ada bantuan juga dari bibit pohon yang akan disimboliskan nanti oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati serta Ketua Provinsi. Selanjutnya juga ada penyerahan sembako nanti. Kemudian kita juga ada stand UMKM yang ada di Pesisir Barat. Ini di sebelah kanan kita sudah hampir 30-an stand UMKM yang buka dari kemarin sampai hari ini. Alhamdulillah laris dan lancar ya. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan kita terhadap UMKM Kabupaten Pesisir Barat.
Sementara Bupati Pesisir Barat mengawali sambutannya dengan ucapan selamat datang terhadap Gubernur Lampung, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, dan seluruh Ketua Karang Taruna Kabupaten atau Kota se-Provinsi Lampung. Menurut Bupati, Karang Taruna merupakan mitra potensial dan strategis bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan terus berperan aktif dan produktif dalam kegiatan sosial sebagai upaya mendukung kerja pemerintah untuk menanggulangi permasalahan sosial. Bupati Agus Istiqlal mengajak semua pihak menjadikan kegiatan BBKT sebagai wadah silaturahmi yang mempererat persaudaraan dan kekompakan. Saya juga terharu tadi bagaimana masyarakat Barat maksimal menyambut gubernur pemerintah kami yang datang sengaja untuk menghadiri Hari Bakti Karang Taruna yang ke-63 Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Provinsi Barat. Kehormatan bagi kami semua masyarakat Barat, pemerintah Provinsi Barat, dan juga kami kembangkan tempat yang sederhana walaupun gedungnya yang bagus ini. Di sini ada Karang Taruna. Karang Taruna untuk keluar bangsa. Karang Taruna akan memajukan negara ini. Sekali lagi kita lihat pusat sudah mulai orang-orang muda yang naik pentas panggung politik nasional. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah bimbingan untuk niat yang baik ini. Sementara Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Dendi Ramadona, mengapresiasi Gubernur Lampung yang nyaris tidak pernah absen dalam berbagai kegiatan besar Karang Taruna Provinsi Lampung, tak terkecuali pada pelaksanaan Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung tahun 2023 yang digelar di Pesisir Barat, di mana Gubernur Lampung izin pada kegiatan penting lainnya demi bisa hadir di Pesisir Barat. Dendi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan penuh Bupati Pesisir Barat bersama seluruh jajaran demi terwujudnya pelaksanaan Bulan Bakti Karang Taruna dengan antusias yang tinggi dan meriah. Dalam kesempatan tersebut juga Dendi mengajak seluruh jajaran Karang Taruna se-Provinsi Lampung untuk bergerak bersama mendukung program pembangunan pemerintahan Provinsi Lampung. Hadirin sekalian, rekan-rekan pers, semoga hadir di sini dapat mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja Pak Gubernur, tentunya yang utama nanti kami akan mendengarkan arahan, sambutan, dan juga instruksi daripada Pak Gubernur terkait perkembangan dan kemajuan Karang Taruna. Tapi izin saya menginformasikan kepada rekan-rekan semua bahwasannya Karang Taruna hari ini tidak hanya semerta-merta menjadi sebuah organisasi wadah kepemudaan yang bersifat lokal saja. Memang benar, Karang Taruna bersifat lokal, tapi tolong berbuat, bekerja, dan berpikir secara global untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu apa? Mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Pesisir Barat dan Provinsi Lampung. Jadi kita bukan hanya berpikir kegiatan sosial saja. Oh, Karang Taruna kalau mau ada baksos hidup baru muncul. Mau ada acara hari besar keagamaan jadi panitia. Mau 17 Agustusan jadi panitia olahraga. Tidak berpikir seperti itu. Mari kita bisa lebih kreatif. Kita lebih bijak di dalam beraktivitas. Banyak UMKM ini itu binaan Karang Taruna yang hadir hari ini Pak Gubernur. Maka Karang Taruna bukan hanya organisasi kepemudaan biasa. Memang benar, awalnya Karang Taruna hanya berangkat daripada adanya rasa bagaimana menyelesaikan kemiskinan di suatu wilayah. Tepatnya tanggal 26 September tahun 1960 yang lalu, Karang Taruna berdiri. Pencetusnya adalah Bapak Haji Ghazali. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di Kampung Melayu, Jakarta. Karang Taruna yang tadinya hanya sekup RT, sekup kampung, tahun 60 mulai membesar. Gerakan tersebut membesar menjadi sebuah gerakan yang masif di seluruh santri DKI Jakarta. Maka pada saat itu Bapak Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mencetuskan bahwa Karang Taruna adalah satu-satunya organisasi kepemudaan yang bersifat sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ditangkap oleh pemerintah pusat, dijadikanlah organisasi Karang Taruna ini adalah organisasi resmi yang langsung di bawah pemerintah. Maka Karang Taruna ini adalah anak pemerintah, underbow-nya pemerintah di semua tingkatan. Gubernur Lampung Arina Junaidi mengawali sambutannya dengan ucapan selamat atas digelarnya Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung tahun 2023 di Pesisir Barat dan selamat memperingati hari ulang tahun Karang Taruna yang ke-63. Kegiatan ini harus bisa menjadi motivasi bagi seluruh anggota Karang Taruna untuk bisa memiliki jiwa pemimpin, jiwa sosial, peka dan peduli terhadap lingkungan.
Gubernur mengatakan sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna menjadi wadah pembinaan dan pengembangan serta pendayagunaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Gubernur menilai Karang Taruna juga memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan potensi dan peran aktif Karang Taruna, diperlukan upaya pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, sinergi, dan kolaborasi antar Karang Taruna khususnya dalam lingkup wilayah provinsi. Gubernur juga berharap Bulan Bakti Karang Taruna yang ke-63 ini bukan sekedar kegiatan seremonial, akan tetapi menjadi pengingat bahwa Karang Taruna harus lebih solid karena bagaimanapun pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan mitra di dalam pembangunan dengan kondisi bumi Lampung yang semakin berkembang dan maju. Di tepi pantai minum kelapa sambil menikmati indahnya panorama. Sungguh bahagia kita berjumpa di negeri para sahabatku dan para ulama yang punya fungsi membangun ini adalah tidak hanya pemerintah, tetapi ada peran swasta dan masyarakat termasuk Karang Taruna. Jadi kalau adik-adik sudah menunjukkan jiwa dan dedikasi untuk jujur dalam tindakan, ikhlas dalam pengabdian, maka akhirnya akan Anda sampai juga, akhirnya akan Anda nikmati, dan akhirnya akan Anda berhasil. Saya dan adik-adik itu sama, seperti adik-adik semua yang ada seperti dulu. Tapi sekarang saya berdiri di sini adik-adik sebagai wakil, sebagai gubernur, tapi nanti adik-adik akan menggantikan. Oleh karenanya bekerja, semangat, inilah dalam pengabdian dan jujur dalam tindakan. Itu tidak boleh Anda abaikan. Dalam Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung sekaligus hari ulang tahun Karang Taruna yang ke-63 tersebut terdapat penyerahan penghargaan, yaitu penghargaan Satya Lencana Aditya Karya Mahatva Yoda Utama diberikan kepada tokoh masyarakat, kepala dinas, camat se-Provinsi Lampung. Dan penghargaan Satya Lencana Aditya Karya Mahatva Yoda Madya diberikan kepada lurah, kepala desa atau pekon, tokoh pemuda, mitra kerja Karang Taruna se-Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan berdasarkan surat keputusan pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung tentang penerimaan penghargaan pembina Karang Taruna berprestasi, serta terdapat penyerahan penghargaan Satya Lencana Aditya Karya Mahatva Yoda Pesisir Barat. Dalam kesempatan itu juga terdapat pemberian secara simbolis santunan, sembako, dan bantuan kursi roda, alat olahraga, dan bibit pohon oleh Gubernur Lampung didampingi Bupati Pesisir Barat dan Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pengurus Karang Taruna Kabupaten Pesisir Barat nomor istimewa garing KT PSB garing BI garing 10 garing 2023 tentang penerima penghargaan pembina Karang Taruna berprestasi bagi camat, ratin, pengurus Karang Taruna kecamatan, dan pengurus Karang Taruna PON dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Pesisir Barat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, pertama, memberikan penghargaan bagi camat, ratin, pengurus Karang Taruna kecamatan, dan pengurus Karang Taruna Pekon dengan penghargaan Satya Lencana Aditya Karya Mahatva Yoda Madya. Plakat kedua akan diberikan oleh Ketua Karang Taruna Provinsi kepada Bupati Pesisir Barat. Dan plakat yang terakhir akan diberikan kepada Ketua Karang Taruna Pesisir Barat.
kesehatan. Selanjutnya penyerahan hadiah kepada pemenang UMKM kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung. Sekarang kan kita menyadari bahwa Karang Taruna itu adalah organisasi kelembagaan, organisasi yang tumbuh berkembang di sebagian besar dari kecamatan. Sementara kita sudah harus melihat bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan itu dimulai dari desa. Ini bisa sejalan dengan harapan masyarakat atau anak-anak Karang Taruna tidak lagi mencari pekerjaan ke luar daerah atau provinsi lain yang belum tentu berhasil, tapi kita ingin supaya masing-masing desa ada program yang diberikan oleh pemerintah provinsi, difasilitasi dan diberikan kesempatan dan dijamin pasarnya melalui BUMDes, usaha milik desa yang mengembangkan ekonomi kerakyatan dari satu desa, sehingga anak-anak dari desa tidak perlu membangun desa tanpa mengembangkan ekonomi kerakyatan. Saya kira itu. Syukur hari ini kita telah merampungkan acara puncak Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung yang ke-63 tahun 2023, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat. Dan di sebelah saya, beliau adalah Bung Suryadi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Pesisir Barat, sebagai tuan rumah. Beliau sudah mempersiapkan bersama tim dan juga jajaran Pemda Kabupaten Pesisir Barat acara yang begitu baik, acara yang begitu bukan hanya terkesan seremonial, tapi juga ada hal-hal sosial dan juga olahraga, kreativitas, serta kemajuan UMKM di Pesisir Barat yang memang selama ini didampingi, dibina, dan diberdayakan oleh kawan-kawan Karang Taruna se-Kabupaten Pesisir Barat. Dan juga kita saksikan tadi ada partisipasi dari kawan-kawan Karang Taruna se-Provinsi Lampung dari 15 kabupaten kota ada di stand-standnya untuk menampilkan produk hasil dampingan atau binaan daripada Karang Taruna yang ada di Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah juga tadi Pak Gubernur selaku pembina dan Bapak Bupati Pesisir Barat selaku pembina Karang Taruna juga sangat mensupport dan juga memberikan arahan dan instruksi yang jelas bahwa Karang Taruna itu bukan hanya sekedar organisasi sosial, tapi juga harus bisa berpartisipasi dalam kemajuan di semua bidang di lingkungannya masing-masing. Dan kita buktikan hari ini Pesisir Barat mampu menunjukkan eksistensi Karang Tarunanya di dalam pemberdayaan dan pembinaan kreativitas daerah dari seluruh pekon, dari seluruh kelurahan dan juga kecamatan-kecamatan yang ada di Pesisir Barat. Karang Taruna punya peran penting dalam rangka membuka wawasan masyarakat desanya. Saya bicara desa karena Karang Taruna adalah organisasi yang bersifat lokal tapi berpikir global. Ya, bahwa dia apa permasalahan di desanya, apalagi sekarang sudah masuk dalam literasi digital ya. Kita mudah sekali untuk mengakses wawasan, informasi dan ilmu, tinggal kita menerapkan, mengaktualisasi ilmu melalui digitalisasi tadi ke dalam perilaku, aktivitas, dan peran serta kita di dalam lingkungan sehari-hari. Ya, contoh Provinsi Lampung hari ini tidak hanya bicara bagi sembako, lalu pelatihan-pelatihan saja, tapi kita masuk ke dalam ranah-ranah ekonomi khusus, ekonomi kreatif, UMKM sampai dengan IKM, kita support seperti itu. Jadi kita sekarang tidak membantu langsung ke daerah, kami bantu sembako, kami bantu berdaya sosial, tidak ya. Kami membantu pendampingan, pembinaan, pembelajaran, pemberdayaan kepada Karang Taruna desa, Dari kecamatan dan Pesisir kota. Barat, tim Diskomin Potiksan melaporkan.